Khotbah waktu misa perdana kemarin bola tanah yang mudah-mudah kecil. Kopi kemarin kopi otak papa di sanggar kaya. Kedua nanti tentara yang mudah-mudah kecil. Tentang patria mereka kena kakak-kakak dia. Telepon paterong lagi ya, sebagai paterong itu mata kayak gitu. Mabal kete, itu karena mau malinnya kali. Tapi kalau mata kasih mau kompa. Soalnya mau yang udah kompa. Jadi nanti yang ngomongnya dari kemarin daripada mau coba setengah mati biar gue khotbah saja. Jadi akhirnya gue khotbah. Khotbah itu ciblah lembar telur. Tapi sebenarnya itu ngomong tentang dua hal. Pertama, tentang tiga hal. Yang pertama itu dia menekankan mempertebal keyakinan imam baru bahwa engkau memang manusia yang berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, ngomong tentang ladang Tuhan, medan di mana imam baru akan bekerja. Dan di ladang Tuhan ini, di medan ladang Tuhan ini di mana imam baru bekerja, itu yang menentukan dia berguna atau tidak berguna. Habisan itu bisa berguna hanya untuk dirinya dan tidak berguna untuk orang lain. Ladang Tuhan, situasinya yang menentukan dan bagaimana dia berjuang untuk bekerja, itu yang menentukan dia berguna atau tidak berguna. Isinya kalau kita bermalasnya kita kayak wahangai. Tapi daripada sama bapaknya mari mau malas itu udah kan mana? Baik, kita lihat sedikit bacaan pertama. Bahasa Indonesia sudah lebih bagus. Bacaan pertama yang imam baru pilih ini diambil dari kitab Nabi Yesaya. Yang bagian itu disebut sebagai kitab penghiburan. Dan kitab ini, bagian ini ditulis untuk menghibur orang-orang Israel yang ketika itu berada dalam situasi susah dan melarat, berada di tempat pembuangan. Pada waktu itu bangsa Israel merasa diri tidak berharga lagi, tidak terhormat lagi, dan tidak berguna lagi. Bangsa terpilih dan turun menjadi hamba, itu orang terpilih pun tidak lagi. Bangsa yang punya kebanggaan, punya hal-hal yang dibanggakan, tetapi sekarang mereka mesti menjadi orang yang dijaga. Itu untuk orang Israel, bahkan mungkin kita juga. Kita rasa bahwa harga diri, kegunaan kita itu tidak ada lagi. Pada waktu itu orang-orang Israel menjadi hamba, orang terpilih itu menjadi hamba. Orang terpilih itu menjadi miskin, orang terpilih itu menjadi melarat. Dan mereka yang bangga akan mereka punya tanah air, sekarang mereka tidak punya tanah air lagi. Itu satu pukulan yang luar biasa bagi mereka. Juga mereka merasa diri tidak terhormat lagi karena mereka tidak bersatu padu. Bersatu sebagai bangsa itu bagi mereka sebagai satu kehormatan yang luar biasa. Bersatu sebagai bangsa bagi mereka itu satu kehormatan yang luar biasa. Padahalnya pada waktu itu mereka sudah terpecah belah, sudah tercerai berai, kakak tinggal di mana, adik tinggal di mana,
saudara tinggal di mana, saudara tinggal di mana, mereka tidak tahu karena mereka bawa, misalnya kita bayangkan saja, mereka kasih naik di truk, lalu mereka bawa kasih di Keliru, di Ulu Brorong, itu terpecah semua. Dan untuk bangsa Israel, satu persekutuan yang terpecah, itu untuk mereka itu kehormatan diri mereka itu sudah, mereka tidak bergunanya lagi. Ketika berada dalam situasi buruk ini, Tuhan berkata untuk menghibur mereka. Dia bilang, kamu tetap berharga, maka saya tetap berjuang untuk menebus kamu. Kamu jangan sangka diri tidak ada harga lagi, tidak. Kamu tetap berharga dan saya akan tetap berjuang untuk menebus kamu. Dan kamu tetap berharga, maka ketika kamu berjalan di dalam banjir yang deras, saya akan jaga supaya kamu tidak hanyut dan tidak mati. Tuhan menjamin mereka berharga, maka Tuhan jaga dia, jaga mereka. Kamu berharga, maka ketika kamu berjalan dalam api, api tidak akan membakar kamu dan kamu tidak akan mati. Semuanya ini Tuhan lakukan karena Tuhan tahu bahwa mereka berharga. Mereka mempunyai kehormatan dan mereka memiliki nama baik di depan mata Tuhan. Tuhan tidak mau mereka binasa. Dan kita boleh bertanya, apa yang membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang berguna di mata Tuhan, sehingga Tuhan begitu jaga mereka luar biasa. Israel itu penting dan punya kehormatan diri di depan Tuhan. Tuhan memanggil mereka menjadi bangsa terpilih. Itu untuk Tuhan, mereka punya kehormatan di situ. Mereka menjadi bangsa terpilih. Bangsa Israel itu menjadi penting karena mereka menjadi contoh untuk hidup umat manusia yang benar. Mereka penting untuk menjadi contoh bagi manusia lain tentang hidup sebagai manusia yang benar. Manusia sejati, manusia yang benar adalah manusia yang tahu mencintai Tuhan yang esa. Ya, itu tolong ingat baik. Untuk Tuhan, manusia yang sejati adalah manusia yang hidup dan tahu mencintai Tuhan. Dan hampir sama dengan itu adalah manusia yang baik adalah manusia yang hidup dan tahu mengasihi sesama manusia. Itu manusia sejati. Dan ada satu hal lain adalah bahwa umat Israel itu begitu penting karena umat Israel dengan cara hidup mereka sebagai manusia yang benar, mereka mewastakan Tuhan kepada orang-orang kafir. Mereka penting karena mereka mewastakan Tuhan kepada orang-orang kafir, kepada para bangsa kafir. Yang kedua itu Injil. Injil ini kita bisa tafsir macam-macam, bisa pikir macam-macam. Secara pribadi saya omong begini. Injil bercerita tentang sikap manusia yang berbeda terhadap budaya dan watak Injil. Sikap manusia yang berbeda terhadap budaya dan watak Injil. Mata adalah wakil dari orang yang lebih mementingkan budaya. Yesus datang mengunjungi mereka dan menurut budaya tamu harus makan dan minum. Dan karena itu tuan rumah mesti sibuk mengurus sesuatu yang perlu, harus sibuk menyiapkan. Dan ketika saya baca Injil ini, saya bayangkan begini. Masa mari, mari udah lewati, tahan ini lewati.
Dia nawai dia apa di kahwa kurang sangat apa di mati. Begitu sementara pikir setengah mati karena dia kira ada ini kan toko sama dunia. Karena lain biasa kalau dia kita mereka menerangkan biasa anak toko sama dunia mana? Oh karena bantu kau tak? Jadi sekali lagi dia lebih mementingkan budaya. Tamu harus makan, tamu harus minum, tamu harus dihargai dengan makan minum, dan karena itu tuan rumah itu mesti sibuk. Maria adalah manusia yang mengaduk budaya baru. Dia mengerti tentang budaya yang lama, tetapi dia juga berjuang untuk mengaduk budaya baru. Budaya baru itu adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengar Dia. Selama itu mereka hanya sibuk karena urus itu. Sekarang Yesus mengajarkan kepada mereka itu satu budaya baru, yaitu budaya duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Yesus justru mau membentuk budaya baru itu di dalam keluarga ini, yaitu ada waktu untuk mempertahankan budaya manusia, tetapi juga ada waktu untuk mengikuti budaya Tuhan, duduk di kaki Dia dan mendengarkan Dia berbicara. Dan dalam hal ini Maria lebih baik karena dia memperhatikan budaya lama, tetapi juga melaksanakan budaya baru. Yesus sungguh memandang mereka berdua sama-sama berharga, sama-sama penting, sama-sama menjadi manusia yang terhormat. Hanya dalam hubungan dengan budaya baru itu, Maria lebih baik. Jadi itu Yesus tidak katakan bahwa masa tidak baik, tidak, masa juga baik. Budaya itu bagus, tetapi jangan hanya budaya manusiawi saja, harus perhatikan juga budaya ilahi, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Bapak-bapak, saudara-saudari, imam baru yang saya kasih, apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, juga kepada Maria dan Marta, Tuhan katakan juga kepada imam baru kita. Dan imam baru kita memilih kata-kata itu menjadi moto hidup di manasnya. Engkau berharga di mataku. Israel, engkau berharga di mataku. Marta, engkau berharga di mataku. Maria, engkau berharga di mataku. Dan Ambrosius Damauler, engkau berharga di mataku. Meskipun keriting dan hitam, dan ini manusia berharga di mata Tuhan. Untuk mengerti moto ini atau untuk memahami moto ini dengan baik, kita mesti berbicara tentang beberapa hal. Hal pertama adalah sejarah pengalaman hidup imam baru sendiri. Ini sebagai peneguhan lagi akan moto yang imam baru pilih. Hal yang kedua adalah sejarah pengalaman hidup keluarganya. Nana jaga. Nana akan kau tutup seraya kau tutup. Sejarah pengalaman hidup imam baru sendiri. Sejarah pengalaman ini membuat imam baru sungguh-sungguh percaya bahwa dirinya sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Intinya itu. Saya sampaikan beberapa hal yang menjadi inti sejarah pengalaman hidup imam baru. Pertama, awalnya itu dia sekolah di
SMA, SMK Kelautan di Gorang. Jadi nek kuasa sekolah etake tuna apa sih loro anak ini kalau belum nawabnya bisa jadi Islam gitu. Akhirnya sampai di kelas 2 agak kita bahasa Indonesia bahasa daerah lebih baik. Sampai kelas 2 agak Bali Tei Pilawo. Tadi Ramadan itu bulan yang mana kok musikal mana tuh? Bapak nak mau marijuana di mana? Ini arena ini. Pas mau pulang marijuana, ramah api ngoltur ke bapak mari mau mana bisa? Iya. TV. Waktu itu bapak naik muncul dapat proyek di Timur. Iya. Iya semua. Nanti naik lalu bapaknya jadi bos, naik jadi kuli. Oh doi tapi puasa lah. Jadi lupa orang. Dodo gere di lalu tukar itu jadi hanya data tempat kata kalau itu udah. Naik doreke. Puasalah konja. Yang istimewa untuk dia adalah ini. Rarona jadi kuli, ramana jadi bos. Karena rarona kuli kerja dapat doi, ramana hopetuara, maya kakali nak jadi dalam situasi ini, ketika dia menjadi kuli bangunan, Nunala katakan, masih ada satu pekerjaan yang paling terhormat untuk engkau. Ketika dia jual koran, Nunala katakan, masih ada satu pekerjaan yang lebih berharga untuk engkau. Ketika dia konja, kupang. Dan Tuhan Allah katakan masih ada satu pekerjaan yang lebih berguna untuk engkau. Dalam situasi ini Tuhan Allah perhatikan dan Tuhan Allah bisikan di dalam hatinya demikian. Pengalaman hidup menebalkan juga kepercayaan dirinya bahwa dia memang sungguh manusia yang berharga di depan Tuhan. Memperhatikan dia punya tingkah laku begitu, bapak kecilnya bertahu mau sekolah saja. Coba sekolah, naik ngerti sekolah ikan. Naik sekolah tentang bahasa Jerman, bahasa Inggris doang kali. Jadi mari kalau mau pergi sekolah kami pun mulai kelas 1. Nomor 1 kok berseruak saya. Jadi buku yang beda enak emosional kelas 2. Naik sekolah akan guru-guru yang masih kelas 1. Nek sebab-sebab dapat sekolah tu yang benendik. Sekolah tu benendik itu karena murid kurang murid jadi dia terima naik kelas 2. Tetapi dia punya kelakuan yang ada di Gorang. Dia punya kelakuan yang ada di Gorang itu dia bawa terus kenal.
Kemudian dia masuk di Seminari Matuloko, lalu pilih masuk SUD. Dan SUD itu meskipun secara pribadi masing-masing mungkin ada kekurangan-kekurangan, tetapi secara serikat sangat tertib. Dia tidak mau dengan itu orang yang malas-malas semua itu. Mengapa dia itu bisa seminari bertahan di seminari? Mengapa dia bisa bertahan dalam genggaman SUD? Tuhan berkata, karena dia berharga di mataku. Bagaimanapun juga dia harus tetap, karena dia berharga di mataku. Dan menurut saya, yang menjadi puncak dari peristiwa kehidupan rohaninya, puncak dari kematangan hidup rohaninya adalah ketika dia mendapat berita dari rumah dan dia menangis sejadi-jadinya di depan sakrament Maha. Untuk saya inilah puncak dari kehidupan rohaninya sebagai seorang manusia. Ketika dia menangis di depan sakramen Maha Kudus, Tuhan berkata, ada, biar dimanapun engkau tetap berharga di mata. Situasi apapun yang menimpa engkau tetap berharga di mata. Untuk perjalanan pengalaman pribadinya selesai, sekarang sejarah pengalaman hidup keluarga. Ada beberapa sejarah sisi pengalaman hidup keluarga yang pesannya adalah ini cuma baru. Inilah situasi keluarga yang merupakan gambaran umum dari hidup manusia di dunia, dan di situ Imam Baru bekerja. Sekitar 50 atau 60 tahun lalu ada kambing hilang. Pagi omong, wiki ho kakai. Sore omong, wiki ho kakai. Lela ala peti jeban. Oi, wiki go empi, geha rok haratan. Gotu. Datang urus, ternyata tidak. Mitigo MP GHMH rekam. Ternyata itu hanya tuduhan kosong dan tidak ada bukti dan tidak ada kenyataan bahwa GH dan MH ini bersalah. Kemudian Wiki Hokamuri, Wiki Hoka, Mayang, GH, MH, rekam Wiki Goen, baik urus, ternyata tidak. Tadi Imam Baru yang terkasih, ini situasi keluarga, tetapi merupakan gambaran umum dari situasi dunia. Orang-orang yang dianggap kecil, dianggap remeh, orang-orang yang dianggap miskin, tidak punya apa-apa, itu gampang dituduh ini, dituduh itu, dituduh ini, dan dituduh itu. Dan imam baru mesti bekerja dalam situasi ini. Ke pihak mana imam baru harus berdiri? Apakah di pihak orang yang menuduh atau di pihak orang yang dituduh? Kita imam tidak boleh kata netral. Netral itu netral, yang terjemahkan itu bangsi. Kita imam tidak boleh bangkit. Keberpihakan kita jelas. Kita mesti berada pada orang yang dirugikan. Tidak bisa tidak.
Dan untuk kita buat Tegamu juga tuduh-tuduh itu banyak sekali. Oh, Muhammad Melaka, Dirjen Melaka, Usen Melaka. Melaka kelayakan di mulut kita orang buat Tegamu. Tapi itu tuduhan. Dan kita orang-orang pemimpin gereja berada di mana? Apakah turut bayarkan membenarkan orang yang menuduh, atau kita berada pada pihak orang yang dituduh? Imam tidak boleh netral. Imam harus punya sikap, yaitu berada pada orang yang dirugikan.